Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ihsan Faris, IELTS and TOEFL Classes. Kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang ITP TOEFL Structure, khususnya tentang multiple clause ya, teman-teman. Langsung saja kita bahas ITP Structure Multiple Clauses, dan ini adalah skill 6-8 di buku Deborah Phillips. Dan saya sarankan teman-teman untuk membaca atau menonton materi sebelumnya dulu sebelum masuk ke sini karena dasar-dasarnya ada di video yang sebelumnya. Multiple clauses itu yang harus diingat adalah rumus N plus 1. Nah, apa itu N plus 1 nanti akan saya jelaskan. Tapi yang harus kita ingat pertama adalah sentence itu setidaknya terdiri dari satu subjek dan satu verb kan ya. Nah, kalau ada lebih dari satu subjek dan verb, maka harus ada conjunction atau connector. Nah, kalau conjunction-nya nol, tidak ada conjunction sama sekali gitu ya, berarti ya satu subjek verb. Seperti kalimat yang kita pelajari di video sebelumnya ya, itu kalimat simple namanya. Nah, kalau conjunction-nya satu, berarti n plus one, satu tambah satu, dua. Berarti subjek verb-nya itu harus ada dua. Dan kalau conjunction-nya ada dua, berarti 2 plus 1. Conjunction-nya itu adalah si subjek dan verb-nya itu ada 3 gitu. Nah, kalau conjunction-nya 3, berarti berapa subjek dan verb? 4 kan ya? Nah, dan seterusnya. Jadi yang harus diingat itu adalah rumus N plus 1. Bahwa satu conjunction itu akan ditambah N tambah 1, jadi 2 subjek dan verb. 2 conjunction, 3 subjek dan verb, dan seterusnya. Dalam soal TOEFL, agak jarang ya sebenarnya ketika si kalimatnya itu punya lebih dari 3 conjunction sampai 4 misalkan, karena berarti itu akan sangat-sangat kompleks ya kalimatnya. Tapi ya untuk prinsipnya, untuk rumusnya kita harus tetap ingat. Dan bagian yang paling sulit sebenarnya dari materi multiple clauses ini adalah menghafal conjunctions atau dalam buku Deborah Phillips itu disebutnya connectors. Nah, kita punya coordinate connectors seperti and, but, or, so, dan yet. Lalu kita punya adverb time and cause connectors seperti once, when, since, until, while, dan sebagainya. Lalu kita punya other ya, adverb connector seperti if, although, where, wherever gitu. Nah, ini adalah bagian tersulit karena kalau kita tidak tahu apakah kata ini konektor atau conjunction atau bukan, itu akan hitungannya akan sulit gitu kan ya, hitungannya akan beda gitu. Kita berpikir bahwa conjunctions-nya itu nol, sehingga kita merasa bahwa kalau subjek verbnya 2 justru malah salah. Padahal conjunctions-nya udah ada, dan berarti subjek verbnya itu memang harus ada 2 gitu kan. Nah, silahkan teman-teman bisa screenshot, bisa catat, bisa save ya mungkin video ini untuk dapat tabel ini ya, tentang adjective clause connectors, tentang other adverb connectors, dan juga coordinate connectors ya. Oke. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa untuk coordinate connectors, yaitu and, but, or, so, sama yet, itu posisinya akan ada di tengah. Dan dia itu akan muncul setelah subject verb pertama, dan ada koma, kayak gitu kan ya. Nah, jadi misalkan she laughed, koma, but she wanted to cry. Nah, ingat bahwa coordinate connectors itu posisinya tidak boleh di depan. Jadi nggak boleh kita bilang, but she laughed, she wanted to cry. Atau, so she laughed, she wanted to cry. Nggak boleh kayak gitu. Walaupun misalkan banyak ya kalimat itu yang berawal dari huruf N gitu kan ya, kata N gitu. Tapi ya itu kalau secara grammar salah. Walaupun ya, dan dia pun datang misalkan, and she comes gitu kan ya. Nah itu nggak bisa kalau secara grammar. Jadi secara coordinate connector eh, ini harus ada di tengah gitu. Selanjutnya untuk adverb time and cause connectors beserta other adverb connectors itu posisinya ada dua. Posisinya bisa di tengah atau di awal. Sekali lagi ini berbeda dengan coordinate connector yang hanya bisa di tengah. Kalau untuk adverb time and cause connector serta adverb connectors yang lain, dia itu bisa di tengah atau di awal. Nah, bedanya kalau dia itu disimpan di awal, dia itu akan ada koma setelah subjek dan verb pertama.
Misalkan di kalimat yang pertama, Teresa went inside. Nah kan, lalu ada kata because. Nah, si because-nya itu kan di tengah. Itu nggak usah ada koma. Dan boleh kan di tengah ya? It was raining. Teresa went inside because it was raining. Oke, subjek verb ya. Ada satu konektor dan dua subjek verb. Lalu ada juga kalimatnya seperti ini. Because it was raining, Teresa went inside. Nah, because itu kan konektornya di awal kan. Nah, setelah subjek verb yang pertama itu ada komanya. Lalu dilanjutkan dengan subjek verb yang kedua setelah koma tersebut. Apapun, tetap kita harus punya dua subjek verb ketika ada satu konektor seperti because, baik itu di tengah ataupun di awal ya teman-teman. Pun dengan yang sebelumnya, kita lihat nih, ada kata and, but, or, so, sama yet, itu ada di tengah konektornya, dan di belakang subject verb, di depan subject verb juga gitu kan. Jadi terpenuhi syarat bahwa satu konektor atau satu conjunctions itu terdiri dari dua subject verb kalimatnya tuh. Oke, mungkin itu sih yang harus diingatnya. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa satu kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Dan kalau ada konektor berarti subjek verbnya nambah. Kalau satu konektor, subjek verbnya jadi dua, dua konektor, subjek verbnya jadi tiga, tiga konektor, subjek verbnya jadi empat gitu. Dan kalau misalkan kita punya konektor and, but, or, so, sama yet, dia harus di tengah dan sebelum konektornya akan ada koma. Sementara kalau selain itu, dia bisa di awal atau di tengah konektornya, tapi nggak bisa di akhir ya. Tapi bedanya kalau di tengah itu nggak usah ada koma, setelah subjek verb pertama, dan tapi kalau misalkan si konektornya itu simpen di awal, seperti because di awal ini, subjek verbnya itu yang pertama itu harus dikasih koma, seperti yang ada di contoh ini. Oke, langsung saja kita latihan. Silahkan teman-teman kalau misalkan mau pause dulu boleh. Dan ini saya langsung latihan yang dicampur ya teman-teman. Jadi kalau di buku Deborah Phillips-nya itu ada yang latihan khusus skills 6, skills 7, skills 8. Saya langsung gabungkan skills 6 sampai 8 supaya nanti kita bisa lihat nih perbedaan coordinate connector sama yang adverb connectors-nya. Silahkan pause, lalu kerjakan. Dan ya, saya yakin teman-teman sudah selesai mengerjakannya. Kita lihat nih jawaban satu correct atau incorrect dulu ya. Dan untuk nomor satu, konektornya adalah until, lalu subjeknya adalah the register, verbnya adalah makes, dan karena dia itu adalah adverb connector, simpan di awal, harus ada koma, dan komanya ada di sini kan, sebelum si subjek verb yang kedua. Dan karena dia ada connector, ada subjek verb yang kedua ya, ada kata you, sama must stay. Nah, jadi until itu adalah conjunctions atau connectors-nya, registrar itu adalah subjek, makes adalah verb, kita butuh dua subjek verb, you subjek kedua, verb yang kedua adalah must stay. Berarti jawabannya untuk yang ini adalah correct ya. Nomor 2, kita lihat ada or sebagai connector atau conjunctions-nya. The bills adalah subjek, can be paid adalah verb. Di sini udah ya, nggak ada lagi ya. By mail itu adalah object of preposition. By the first of the month juga object of prepositions. Jadi ini udah pasti incorrect. Nah, tapi kalaupun misalkan eh, ada kata subjek verb lain di sini, ini akan tetap incorrect. Karena ingat, yang namanya or sebagai conjunction itu nggak bisa di awal karena dia itu masuknya coordinate conjunction atau coordinate connectors gitu. Oke, nomor 3, subjeknya yang pertama adalah the parents. Oke, lalu verbnya yang pertama adalah left. Lalu apakah ada connector? Ada in case ya. Oke, lalu a problem adalah subjeknya. With the children, object of prepositions atau keterangan. Sekali lagi, the parents adalah subjek.
Left adalah verb, in case adalah konektornya, a problem adalah subjek. Ingat, kalau ada konektor, satu, dua subjek verb. Di sini kita nggak punya subjek verb lain. With itu adalah preposition, the children, jelas adalah kata benda atau noun ya. Nah, kalau mau benar, in case a problem happens misalkan ya, atau occurs gitu kan ya, with the children. Nah, baru kita punya verb yang kedua. Jadi, nomor tiga jawabannya adalah incorrect. Oke, nomor empat, the furniture, subjeknya, will be delivered, adalah verbnya. Oke, lalu S-nya adalah as soon, adalah connector ya. It adalah subjek, is paid adalah verb yang kedua ya. Nah, berarti the furniture adalah subjeknya. Pertama kan, will be delivered adalah verbnya. It-nya di sini adalah subjek. Lalu paid-nya adalah verb. Oke, nah mungkin yang harus diperhatikan. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah verb konektornya teman-teman. Di sini ada kata as soon ya. Nah, kayaknya ada yang rancu ya, as soon ini ya. Apakah as soon itu konektor atau bukan? Kita lihat tabelnya. Ternyata adanya itu bukan as soon, tapi as soon as. Jadi dia bukan konektor ya yang ada di daftar ini. Berarti ini adalah incorrect. Harusnya ya as soon as gitu ya teman-teman ya. Jadi satu kata pun itu mempengaruhi makna. Oke, nomor 4 incorrect ya. Nomor 5, you adalah subjek, want to adalah verb, we subjek lagi, will adalah verb. Ada konektornya? Ada. Konektornya adalah whenever. Jadi di sini konektornya adalah whenever. Subjek pertamanya adalah you. Subjek keduanya adalah want to. Lalu subjek pertamanya you, verb pertamanya adalah want to. Subjek keduanya adalah we, verb keduanya adalah will. Berarti butuh konektor, konektornya adalah whenever. Karena whenever di awal harus ada koma, dan di sini sudah ada komanya. Nanti yang ini correct ya, teman-teman jawabannya. Nomor 6, the government was overthrown in a revolution. The king has not returned to his homeland. Nah, kita punya the government sebagai subjeknya. Was overthrown adalah verbnya. The king adalah subjek lagi yang kedua. Has not returned adalah verb yang kedua. Kita punya dua subjek verb. Subjek yang pertama the government. Was overthrown verbnya. The king adalah subjek. Lagi yang kedua, verb yang kedua adalah has not returned ya. Jadi the government subjek pertama, was overthrown verb yang pertama, the king subjek pertama, has not returned verb yang kedua ya. Berarti ada dua subjek verb, harus ada satu konektor. Dan di sini nggak ada ya, revolution bukan, his homeland tentu saja bukan. Nah, berarti kita harus ngisi konektornya kalau mau kalimat ini benar. Dan di sini sudah ada koma, berarti kalau gitu kita bisa expect ya si konektornya itu akan disimpan di awal. Karena hanya kalau konektornya disimpan di awal, kita punya koma sebelum subjek verb yang kedua. Nah, berarti di sini bisa isi kata apa? Because ya. Nah, because the government was thrown in a revolution, the king has not returned to his homeland. Oke, yang ini adalah incorrect ya. Nomor 7, whereas most of the documents are complete, this form still need to be notarized ya. Oke, most of the documents-nya adalah subjek, are complete adalah verb, this form adalah subjek yang kedua, needs adalah verb yang kedua. Berarti kita butuh connector, dan connectornya adalah whereas ya teman-teman ya. Oke, so ini ada connector, subjek, lalu verb. Yang ini ada subjek lagi.
this form ya. Dan ada needs ya sebagai verbnya. Oke, berarti lengkap ya. Jawabannya untuk yang ini adalah correct. Nomor 8, trash, subjeknya, will be collected adalah verb, you adalah subjek lagi, should put adalah verb lagi ya, verb yang kedua. Untuk connector, connectornya adalah so, dan so itu harus di tengah, ini di tengah, dan sebelum so harus ada koma juga. Berarti kita punya subjek pertama, verb pertama, lalu kita punya juga subjek kedua, should, you, dan verb kedua, should ya. Nah, berarti ini sudah benar ya, ditambah ada konektornya. Oke, 8 jawabannya adalah correct ya. Nomor 9, it is impossible. It-nya adalah subjek. Oke, it adalah subjek. Is, ingat ya, to be juga adalah verb. Lalu ada is knowing, itu adalah verb ya. Kita punya verb yang kedua. Nah, berarti harus ada connector, dan connectornya adalah while. Jadi, ini ada it, subjek yang pertama. Verb yang kedua is. Lalu ada is knowing. Verb yang kedua, verb yang pertama is tadi ya. While-nya adalah connector. Nah, ini dari sini pun udah kelihatan rancu ya. Oke, yang nggak ada adalah subjek yang pertama. Harusnya kalau mau, while it is snowing so hard. Nah, jadi untuk nomor 9, jawabannya adalah incorrect. 10. We did not go out to dinner tonight, even though I would have preferred not to cook. We adalah subjek. Oke, we adalah subjek. Did not go adalah verb. Even though adalah connectornya. I adalah subjeknya lagi. Would have adalah verb. Would have preferred adalah verb yang kedua. Berarti subjeknya yang pertama adalah we. Did not go adalah verb. Even though adalah connector. Subjek yang kedua adalah I. Verb yang kedua adalah would. Satu connector, satu conjunctions, dua subjek verb. Berarti yang ini adalah correct. Oke, jadi berapa nih yang teman-teman jawab benar ya dari 1 sampai 10? Dan ini belum masuk ke TOEFL questions-nya ya teman-teman. Ini masih latihan pengenalan subjek verb, terutama di multiple clauses. Setelah ini, di video berikutnya kita akan latihan untuk soal yang formatnya benar-benar seperti TOEFL. Tapi sekali lagi yang harus diingat adalah kalimat harus ada subjek verb-nya, dan kalau kalimat itu ada lebih dari satu subjek dan verb, kita harus ada conjunction. Atau kalau ada conjunctions, harus ada lebih dari satu subjek dan verb. Rumusnya N+1, satu conjunction, dua subjek verb, dua conjunction, tiga subjek verb, tiga conjunction, empat subjek verb, dan seterusnya. Dan jarang sih kalau udah sampai 4 conjunctions, 5 subjek verb, karena kalimatnya itu biasanya nggak efektif. Oke, jangan lupa di like, comment, shares videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, selamat belajar teman-teman.